Sahabat-sahabat Batam Oasis Center yang terkasih, salam jumpa lagi. Kami berharap sahabat semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kami kembali menghadirkan beberapa informasi menarik sehubungan dengan Orang Kudus yang dikenang gereja setiap tanggal 9 Maret. Orang Kudus yang dimaksud adalah Santa Francisca Romana atau Santa Francisca dari kota Roma. Berikut beberapa informasinya. Informasi yang pertama, Santa Francisca lahir pada tahun 1384 di kota Roma dari pasangan kaya dan keluarga aristokrat, yakni Paolo Busa dan Jacobella dei Rovredeschi, di distrik Parione, dan dibaptis di gereja Santa Agnes dekat Piazza Navona yang terkenal itu. Ketika dia berusia 11 tahun, dia ingin menjadi seorang biarawati. Tetapi pada usia sekitar 12 tahun, orang tuanya menjodohkannya dengan Lorenzo Ponziani, komandan pasukan kepausan Roma dan anggota keluarga yang sangat kaya. Meskipun dijodohkan, pernikahan mereka berlangsung bahagia selama 40 tahun. Setelah menikah, Francisca bersama ipar perempuannya yang bernama Vanoza mengunjungi orang miskin dan merawat orang sakit sambil menginspirasi atau mengajak wanita-wanita kaya lainnya di kota Roma untuk melakukan hal yang sama. Informasi yang kedua, tidak lama setelah menikah, Santa Francisca jatuh sakit parah. Suaminya memanggil seorang dukun untuk menolong Francisca, tetapi Francisca menolak dan bahkan mengusir dukun tersebut karena ilmu sihir yang dipraktikannya. Francisca akhirnya mengalami kesembuhan secara ajaib. Ia sembuh berkat pertolongan dari Santo Alexis yang menampakkan diri kepadanya. Hal ini diceritakan Francisca kepada iparnya Vanoza. Informasi yang ketiga, ketika ibu mertuanya meninggal dunia, Francisca menjadi nyonya rumah. Selama masa banjir dan kelaparan melanda kota Roma, dia mengubah sebagian dari tanah pedesaan keluarga menjadi rumah sakit atau barak pengungsian dan membagikan makanan dan pakaian kepada orang miskin. Ayah mertuanya sangat marah sehingga dia mengambil kunci gudang makanan. Tetapi kemudian mengembalikannya lagi ketika dia melihat bahwa tong jagung dan tong anggur terisi kembali secara ajaib setelah Francisca selesai berdoa. Informasi yang keempat, masih ada kisah ajaib lainnya. Saat perang di Roma, Lorenzo suaminya berada di barisan yang berpihak pada Paus untuk melawan para penentang Paus dalam situasi skisma atau perpecahan gereja Katolik saat itu. Entah apa yang terjadi, dikisahkan bahwa pihak lawan menuntut Batista, putra dari Lorenzo dan Francisca, sebagai sandraan perang. Demi kebaikan pasukan dan keselamatan Paus, mereka pun merelakan putranya untuk disandra. Sebelum Francisca menyerahkan putranya kepada pasukan yang datang menjemput sandraan, atas anjuran pembimbing rohaninya, Francisca membawa putranya itu ke gereja dan mempersembahkan keselamatan putranya di bawah perlindungan Bunda Maria. Setelah itu, para prajurit mencoba untuk menempatkan putranya di atas kuda untuk membawanya ke tahanan. Namun, kuda itu menolak untuk bergerak meskipun dicambuk dengan keras. Para prajurit menyadari tangan Tuhan dalam peristiwa ini dan mengembalikan putranya, anak itu, kepada ibunya. Informasi yang kelima, kehidupannya tidak melulu soal keajaiban. Ada penderitaan yang harus ditanggung dengan kerendahan hati di dalam nama Tuhan. Akibat perang, properti dan harta benda keluarga habis dijarah. Suaminya cedera dan tidak pernah pulih sepenuhnya. Francisca harus merawatnya sampai akhir masa hidupnya. Mereka juga kehilangan 2 anak karena wabah. Di tengah penderitaan itu, Francisca tidak diam saja. Dia terus melakukan amal kasih kepada sesamanya. Francisca kembali membuka rumahnya sebagai rumah sakit dan mengendarai gerobaknya melewati pedesaan untuk mengumpulkan kayu api dan mengumpulkan tanaman-tanaman obat untuk ketersediaan obat-obat bagi mereka yang dirawat di sana. Sahabat, mengendarai gerobak untuk mencari obat-obatan rupanya merupakan alasan utama kenapa Santa Francisca dideklarasikan oleh Paus Pius ke-11 sebagai Santa Pelindung Pengemudi Mobil pada tahun 1925 dan dikatakan Francisca memiliki karunia penyembuhan. Dan lebih dari 60 kasus penyembuhan dibuktikan selama proses kanonisasi dirinya.
Banyak orang beriman memilih hari peringatan Santa Francisca Romana ini sebagai hari yang baik untuk memberkati kendaraan mereka. Karena legenda mengatakan bahwa seorang malaikat biasa menerangi jalan di depannya dengan lentera ketika Francisca bepergian, menjaganya dari bahaya. Informasi yang keenam. Keistimewaan Santa Francisca Romana yang sangat sayang kalau tidak disebut pada kesempatan ini, yakni dia mampu melihat sosok malaikat pelindungnya sendiri, memiliki penglihatan tentang api penyucian dan penglihatan tentang neraka, dan dia mampu meramalkan berakhirnya skisma dalam gereja barat. Dia bisa membaca rahasia hati nurani dan mendeteksi asal kejahatan seseorang. Informasi yang ketujuh. Pada tanggal 15 Agustus 1425, di hari raya Maria diangkat ke surga, ia mendirikan Oblat Olivetan Maria, sebuah persaudaraan wanita saleh di bawah otoritas para biarawan Olivetan dari biara Santa Maria Nova di Roma. Tetapi mereka tidak mengucapkan kaul formal layaknya seorang biarawan atau biarawati, sehingga mereka tetap menjawab kebutuhan masyarakat dengan semangat doa. Namun 8 tahun kemudian, tepatnya tanggal 4 Juli 1433, mereka menerima persetujuan dari Paus Eugenius keempat sebagai sebuah kongregasi yang berkaul, yang sekarang dikenal dengan nama Oblat Santa Francisca Romana. 7 tahun setelah pendirian oblat ini, Francisca masih tetap berada di rumahnya sendiri, merawat suaminya sampai suaminya meninggal dunia pada tahun 1436. Setelah itu, barulah dia pindah ke biara dan menjadi superior. Francisca sendiri meninggal pada tahun 1440 dan dimakamkan di gereja Santa Maria Nova yang sekarang lebih dikenal sebagai Gereja Santa Francisca Romana. Dan pada tanggal 9 Mei 1608, beliau dinyatakan Santa oleh Paus Paulus ke-5. Selain diangkat sebagai pelindung kendaraan, dia juga diangkat sebagai pelindung para oblat dan pelindung para janda. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, beberapa informasi sehubungan dengan Santa Francisca Romana alias Francisca dari kota Roma. Kami berharap karya sederhana ini menjadi inspirasi kita dalam berbuat baik. Salam penuh kasih dan damai dari Batam Oasis Center, Rumah Retret SSCC.